Jilid 21. Kalau begitu, kita runtuhkan saja gua ini agar sumur tertutup dan tidak ada jalan keluar lagi baginya andai kata dia benar masih hidup. Ouyang Qinchu memberikan usulnya. Memang baik sekali begitu, kata De Quatlin. Qian Mo Kaili setuju dan mengerahkan semua anak buah rawa bangkai, juga orang-orang Katai untuk meruntuhkan gua itu sehingga sumur ular itu tertutup oleh batu-batu besar dan tidak ada jalan keluar dari tempat yang terpendam batu-batu besar itu. Kemudian bergegas tiga orang ini mengajak anak buah mereka meninggalkan rawa bangkai dan diam-diam secara terpencar. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk membantu pergerakan Jenderal An Lushan yang sudah mulai mempersiapkan kekuatannya untuk menyerbu kota raja. Kemanakah perginya Swat Hong? Apakah dia berhasil siuman dan sempat melarikan diri? Tidak mungkin. Andai kata dia siuman dan melihat Xin Liong dikeroyok, dia pasti akan membantu suhennya itu, kalau perlu sampai mati bersama. Bukan watak Swat Hong untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri apalagi suhennya terancam bahaya. Tidak, ketika pertolongan tiba, darah ini masih dalam keadaan pingsan. Ketika Xin Liong lari mengejar Ouyang Qinchu, muncullah seorang kakek tua renta yang bercaping lebar, berdiri memandang Han Swat Hong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia menghampiri darah itu, membetulkan bajunya yang lepas, lalu memanggul tubuh gadis yang pingsan itu keluar dari dalam gua dengan gerakan yang cepat sekali. Setelah berada di dalam sebuah hutan yang jauh di luar daerah rawa bangkai, kakek itu berhenti, menurunkan Swat Hong dan mengurut tengkuk gadis itu beberapa kali. Swat Hong membuka matanya dan melihat seorang kakek tua renta, akan tetapi hampir dia jatuh lagi karena tubuhnya masih lemah. Duduklah dulu, engkau masih pening dan lemah. Suara ini sedemikian halusnya sehingga mengelus hati Swat Hong yang menjadi tenang dan sabar kembali. Dia duduk, memejamkan mata sebentar mengusir kepeningannya, lalu mengangkat muka memandang kakek yang berdiri di depannya sambil tersenyum itu. Kau siapakah? Anak baik, apakah benar namamu Han Swat Hong? Swat Hong terbelalak lalu mengangguk. Apakah kau datang dari Pulau Es? Kembali Swat Hong terkejut dan terheran. Akan tetapi untuk kedua kalinya dia mengangguk. Kau siapakah? Kalau begitu ibumu adalah Liu Bwe dan ayahmu Han Tiong. Swat Hong tak dapat menahan keheranan hatinya. Bagaimana engkau bisa tahu? Kakek itu tersenyum, memperlihatkan mulut yang sudah tak bergigi lagi. Mengapa tidak tahu kalau Han Tiong itu adalah cucuku? Oh, Swat Hong terbelalak sebentar, kemudian cepat menjatuhkan diri berlutut. Kiranya dia berhadapan dengan kongkongnya kakek buyut yang pernah dia dengar telah meninggalkan Pulau Es sebagai seorang pertapa. Kini mengertilah dia bahwa kakek buyutnya ini telah menolongnya. Hahaha, kebetulan saja aku mendengar pemuda itu memanggil-manggilmu sehingga aku tertarik akan sihan yang diteriakannya. Melihat engkau berada dalam bahaya, aku segera membawamu keluar dari gua ke tempat ini. Saya menghaturkan terima kasih atas pertolongan Kongko, akan tetapi, di mana Su Heng? Pemuda yang lihai itu, dia suhenmu. Benar, Kongko, dia adalah murid ayah. Ah, dia terlalu berbahaya keadaannya. Kau beristirahatlah di sini, pulihkan tenagamu. Aku akan kembali ke sana dan melihat keadaannya. Swat Hong mengangguk dan kakek itu berkelebat pergi dari situ. Swat Hong merasa kagum sekali. Kakek buyutnya itu sudah tua sekali. Tentu lebih dari 100 tahun usianya namun gerakannya masih demikian ringan dan cepat. Hatinya merasa lega melihat kakeknya itu pergi untuk menolong Xin Liong. Maka dia lalu duduk bersila dan mengatur pernapasannya untuk memulihkan tenaganya. Samar-samar teringatlah dia akan peristiwa di dalam gua dan mukanya terasa panas sekali. Teringatlah dia betapa dia telah menjadi seperti gila di dalam gua itu, ketika suhennya mengobatinya dan mengusir hawa beracun dari tubuhnya. Kalau dia membayangkan peristiwa itu, betapa dia tanpa malu-malu memeluk suhennya, menciumnya, dia bisa mati karena malu. Namun semua itu hanya teringat seperti dalam mimpi saja, bayang-bayang suram dan dia sendiri masih tidak percaya apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, ataukah hanya dalam mimpi belaka. Kalau sungguh terjadi betapa malunya, dan agaknya tidak mungkin dia berani melakukan hal itu, sungguh pun di sudut hatinya memang terdapat suatu kerinduan yang hebat terhadap suhennya. Akan tetapi siapa tahu, di dalam gua yang aneh itu, kalau benar-benar telah terjadi hal itu, betapa dia dapat bertemu muka dengan suhennya. Karena pikiran dan hatinya tak pernah berhenti bekerja dan melamun. Waktu berlalu dengan amat cepatnya sampai tidak terasa oleh Swat Hong bahwa kakek buyutnya telah pergi setengah hari lamanya. Baru dia sadar kembali dan teringat akan kakek ini setelah kakek itu datang kembali ke situ tahu-tahu sudah duduk di dekatnya, menghapus keringat dari dahi yang berkeriput itu. Kakek itu menarik napas panjang sambil memandang Swat Hong yang sudah membuka mata dan memandang kakek itu dengan penuh pertanyaan. Bagaimana? Kongko, mana Su Heng? Kembali kakek Iru menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Mereka sungguh jahat. Su Hengmu biar lihai tidak dapat melawan kelicikan dan kecurangan mereka. Su Hengmu tertangkap dan terbunuh. Sepasang mata itu terbelalak. Mukanya pucat sekali. Terbunuh. Su Heng, terbunuh. Ya, dilempar ke dalam sumur ular.
Swat Hong menjadi lemas dan tentu akan roboh kalau tidak disambar oleh kakek itu. Dara itu pingsan dengan muka pucat sekali. Kakek itu merebahkannya dan mengerutkan alisnya, merasa kasihan sekali. Karena dia dapat menyelami perasaan gadis ini, cucu buyutnya yang agaknya mencinta suhengnya. Setelah siuman dari pingsannya, Swat Hong menangis dengan sedihnya. Kakek itu membiarkan dia menangis beberapa lamanya, kemudian berkata dengan suara halus dan penuh pengertian, "Han Swat Hong, aku tidak menyalahkan engkau berduka dan menangis, karena kematian suhengmu itu amat menyedihkan. Akan tetapi, kita harus berani membuka mata melihat dan menghadapi kenyataan seperti apa adanya. Suhengmu tewas. Hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah oleh siapa dan oleh apapun juga. Sudah demikianlah jadinya, tidak akan berubah biarpun kita akan berduka sampai menangis air mata darah sekalipun, karena itu lihatlah kenyataan ini dan bersikaplah tenang dan tabah." Swat Hong menyusut matanya. Dia adalah satu-satunya orang, setelah aku kehilangan ibu dan ayah. Sukar membendung membanjirnya air mata akan tetapi perlahan-lahan, mendengarkan nasihat kakek buyutnya, dapat juga Swat Hong menekan kedukannya dan menghentikan tangisnya. "Kongko, apakah yang terjadi dengan Suheng? Harap ceritakan dengan sejelasnya." Kakek itu menarik napas panjang. "Aku terlambat. Ketika tiba di sana, tempat itu sudah kosong. De Quatlin dan teman-temannya sudah melarikan diri dari rawa bangkai. Aku menangkap seorang kata yang masih tinggal di sana dan dari orang inilah aku mendengar betapa Suhengmu dikeroyok dan akhirnya dapat ditangkap dan dilempar ke dalam sumur ular. Ketika dia dilempar belum mati, apakah dia tidak dapat ditolong?" Swat Hong bertanya penuh harapan. Kakek itu, yang selama dalam perantauannya setelah meninggalkan Pulau Es, menyebut diri sendiri Han Lojin. Kakek Han menggeleng kepala. Gua terowongan itu diruntuhkan oleh Quatlin. Sumur ular telah tertutup batu-batu besar. Suhengmu tidak mungkin dapat ditolong lagi karena sumur itu penuh ular berbisa dan Suhengmu pingsan ketika dilempar ke situ. Sepasang mata yang merah karena tangis itu mengeluarkan sinar berapi dan kedua tangan itu dikepal. Aku harus bunuh mereka. Aku harus balaskan kematian Suheng. Kalau tidak, hidupku tidak ada artinya lagi. Kongko, sekarang juga aku akan cari mereka. Dia sudah bangkit berdiri dan hendak pergi dari situ. Akan tetapi kakek itu memegang lengannya dan berkata dengan suara penuh wibawa, "Tahan dulu." Swat Hong memandang kakek itu dengan alis berkerut. "Mengapa engkau menghalangi niatku membalas dendam? Melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan lebih dulu adalah perbuatan bodoh dan sikap yang ceroboh. Karena tidak mengukur kekuatan sendiri, Suhengmu telah membeli dengan nyawanya. Apakah perbuatan bodoh seperti itu hendak kau contoh pula?" Aku mendengar keterangan dari si Katai itu bahwa mereka itu bersama anak buahnya pergi ke utara, ke Telaga Utara untuk menggabungkan diri dengan pemberontak Anlusan. Kalau engkau menyusul ke utara, mana mungkin engkau seorang diri akan menghadapi mereka yang mempunyai pasukan ratusan ribu orang? Apakah kau hanya akan mengantar nyawa dengan sia-sia belaka di sana? Aku tidak takut, Kongko. Kakek itu tersenyum. Tentu saja tidak takut. Akan tetapi bodoh kalau sampai begitu. Kau ini akan membalaskan kematian Suhengmu ataukah akan membunuh diri? Swat Hong sadar dan terkejut juga karena baru sekarang terbuka matanya bahwa dia hanya menuruti hati duka dan sakit. Dia menunduk dan berkata dengan lirih, "Aku harus membalaskan kematian Suheng. Dan juga aku harus merampas kembali semua pusaka Pulau Es yang dilarikan De Quatlin untuk memenuhi pesan terakhir ayahku." "Baiklah, akan tetapi engkau tidak mungkin bisa melaksanakan tugas berat itu seorang diri saja. Marilah pergi bersamaku. Aku sudah hafal akan keadaan di Telaga Utara dan biarlah aku yang akan menyelidiki di sana nanti." Swat Hong tentu merasa girang sekali memperoleh bantuan kakeknya yang berilmu tinggi dan dia tidak membantah. Maka berangkatlah kedua orang ini ke utara. Setelah tiba di dekat Telaga Utara, Han Lojin mulai menyelidiki sebagai seorang tukang pancing yang bercaping lebar. Swat Hong dia suruh menanti di dalam kuil tua di sebelah hutan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Han Lojin kemudian bertemu dengan cucu mantunya, Liu Beiwei, dan Oh Xianko yang dikeroyok oleh orang-orangnya Anlusan dan menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak berhasil bertemu dengan De Quatlin karena wanita ini, bersama dengan Kiamo Kaili dan juga Ouyang Cincu, telah memperoleh tugas lebih dulu dari Anlusan dan telah berangkat ke kota raja untuk menyelundup dan membantu gerakan dari dalam secara rahasia. Oleh karena inilah, maka ketika menyelidiki ke Telaga Utara, Han Lojin tidak pernah melihat De Quatlin dan akhirnya dia malah bertemu dan menyelamatkan cucu mantunya. Demikianlah, Liu Beiwei dan Oh Xianko ikut bersama kakek sakti itu memasuki hutan. Ketika tiba di kuil, kakek itu berkata kepada Liu Beiwei, "Engkau akan bertemu dengan seseorang yang tidak kau sangka-sangka, maka bersiaplah engkau menghadapi peristiwa ini." Tentu saja Liu Beiwei menjadi terheran-heran dan tidak mengerti. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara orang, "Kongko, aku sudah pulang." Dan muncullah Swat Hong. Tiba-tiba Swat Hong yang berlari keluar itu berhenti dan seperti telah berubah menjadi patung. Ibu dan anak itu saling berpandangan. Keduanya tidak bergerak seperti terkena pesona. "Ibu."
Suat Hong, Hong Ji, anakku. Keduanya berlari ke depan. Kedua lengan terbuka. Air mata bercucuran di wajah yang berseri penuh kebahagiaan. Keduanya bertemu, saling rangkul dan saling dekap sambil menangis. Pertemuan yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka. Pertemuan yang mengundang keharuan hati mendatangkan segala bayangan duka yang dipendam di lubuk hati. Xianko terbatuk-batuk menahan haru. Teringat dia akan puterinya sendiri. Namun diam-diam dia merasa girang bahwa Liu Beiwei dapat berjumpa dengan anaknya. Dia saling pandang dengan Han Lojin dan tersenyum sambil mengangguk-angguk, dan pergi menjauh untuk memberi kesempatan kepada ibu dan anak itu saling bertemu dan bicara. Ibu, ayah, Pulau Es, Liu Beiwei mengangguk dan menghusap rambut puterinya. Aku sudah tahu. Dan, Su Heng, Liu Beiwei memandang puterinya dan mengangkat dagu Suat Hong. Apa maksudmu? Su Hengmu kenapa? Melihat ibunya belum tahu, Suat Hong terisak lagi menangis. Hong Ji, tenanglah, mari kita bicara yang baik. Mengapa Su Hengmu? Apa saja yang telah terjadi sejak kita berpisah? Su Heng telah tewas, ibu. Liu Beiwei terkejut bukan main, terbelalak dan memandang pucat kepada putrinya akan tetapi melihat putrinya menangis penuh duka. Dia mendekapnya dan menghibur. Mati hidup bukanlah urusan kita. Hong Ji, tenanglah dan ceritakan semua pengalamanmu kepada ibumu. Suat Hong lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ibunya meninggalkan Pulau Es, menceritakan dengan lengkap namun singkat dan didengarkan oleh ibunya penuh perhatian. Ketika puterinya itu bercerita tentang Soan Chu, Liu Beiwei menengok dan menggapai ke arah Xianko sambil berseru, "Oh tuaku, kesinilah. Anakku telah bertemu dengan puterimu, Oh Soan Chu." Mendengar seruan ini, Xianko melompat bangun dan lari menghampiri, berkata kepada Suat Hong, "Ai, Han Xiaoxia, Nona Han, benarkah kau telah bertemu dengan anakku?" Suaranya agak gemetar karena keharuan hatinya mendengar tentang puterinya. Suat Hong memandang laki-laki setengah tua yang gagah itu, lalu mengangguk. Kiranya ibunya telah bertemu dan bersahabat dengan ayah Soan Chu, pikirnya. Dia telah mendengar akan ayah Soan Chu yang lari meninggalkan Pulau Neraka semenjak istrinya meninggal dunia, jadi inikah orangnya? Dia lalu melanjutkan penuturannya yang amat menarik hati itu sampai pada peristiwa penyerbuannya bersama suhengnya ke rawa bangkai sehingga suhengnya tewas dan dia tertolong oleh kakek buyutnya. Hening sekali setelah Suat Hong mengakhiri cerita, hanya isak tertahan gadis itu masih terdengar. Sungguh jahat sekali Dekuat Lin itu. Tiba-tiba Xianko berkata sambil mengepal tinjunya. Han Xiaoxia, aku Xianko bersumpah untuk membantumu menghadapi iblis betina itu. Suat Hong mengangkat mukanya memandang. Terima kasih, Paman O. Akan tetapi, aku harus menemui anakku lebih dulu. Di manakah engkau bertemu dengan dia untuk terakhir kalinya? Dia kami tinggalkan di puncak awan merah di pegunungan Tai Hang San, di tempat tinggal Titok Siang Kuan Ho. Kalau begitu, biar aku menyusul ke sana, kata Xianko dengan gembira. Setelah aku bertemu dengan dia, barulah kita beramai mencari iblis betina itu untuk sama-sama menghadapinya dan menghancurkannya. Bagaimana pendapat Lo Xianwei? Dia berpaling kepada kakek Han yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Juga Suat Hong dan Liu Beiwei menoleh dan memandang kakek itu karena betapapun juga, mereka mengharapkan bantuan kakek ini, juga keputusannya. Sampai lama Han Lojin diam saja, merenung dan memandang jauh, kemudian menghela napas panjang. Tak kusangka akan begini jadinya. Tadinya, ingin sekali aku melihat kalian berdua melupakan semua hal yang telah lalu, mulai hidup baru dengan aman dan tenteram, menjauhi urusan kekerasan dunia yang hanya mendatangkan dendam dan bunuh-bunuhan antara sesama manusia, sambil mendidik Suat Hong pula. Akan tetapi melihat gejalanya, mengingat pula hancurnya Pulau Es, dan memang sudah seharusnya kalau pusaka-pusaka itu dikembalikan ke tempat asalnya, aku. Si tua bangka yang sudah lama mencuci tangan dari urusan duniawi, sekarang terseret pula. Betapa menyedihkan, Lo Xianwei. Kalau kita masih hidup di dunia ramai, betapa mungkin kita menghindarkan diri untuk mencampuri urusan dunia ramai. Yang penting kita selalu berada di pihak yang benar. Xianko membantah. Kakek itu menggeleng-geleng kepala. Engkau belum mengerti. Apa sih artinya pihak yang benar? Apa sih artinya kebenaran? Kebenaran yang dapat disebut dengan mulut. Bukankah kebenaran adanya? Sudahlah. Tanpa adanya kesadaran, mana mungkin dapat mengerti? Engkau hendak mencari puterimu. Memang sudah sepatutnya dan semestinya sejak dahulu kau lakukan hal itu. Sekarang aku akan menyertai Liu Beiwei dan puterinya ini ke kota raja. Ke kota raja, Xianko berseru heran. Ya, karena Dekuat Lin telah menerima tugas dari An Lusan untuk menyusun kekuatan di sana menanti saat pemberontakan tiba. Dan kita tidak perlu terseret oleh pemberontakan, melainkan hanya hendak mencari Dekuat Lin dan minta kembali pusaka-pusaka Pulau Es. Dan membunuh mereka untuk membalaskan kematian Su Heng. Suat Hong berseru penuh semangat. Han Lojin tidak menjawab seruan Suat Hong itu, melainkan menoleh kepada Xianko, sambil berkata, Xianko, kalau kau hendak mencari puterimu, pergilah dan kelak kau boleh menyusul kami di kota raja. Tidak,
Lo Xianwei, setelah saya mendengar bahwa iblis betina itu berada di kota raja, saya juga harus ikut ke kota raja untuk menghadapinya. Liu Beiwei memandang kepada tokoh pulau neraka ini dan kebetulan sekali Xianko juga memandangnya. Maka pertemuan dua pasang sinar mata itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui isi hati masing-masing. Liu Beiwei maklum bahwa pria yang gagah itu ingin membantunya karena mengkhawatirkan dirinya. Sebaliknya Xianko juga maklum bahwa bekas Ratu Pulau Es itu girang sekali mendengar bahwa dia akan membantu. Maka tanpa banyak cakap lagi berangkatlah 4 orang ini menuju ke kota raja. Pada waktu itu, suasana di seluruh negeri telah menjadi panas. Kekacauan terjadi di mana-mana ketika tersiar berita bahwa pemberontakan Anlusan mulai bergerak dari utara. Tersiar berita bahwa di tapal batas utara telah dimulai perang saudara antara pasukan pemberontak dan pasukan pemerintah yang tidak kuat membendung datangnya pasukan pemberontak yang seperti air bah membanjir ke selatan. Berita ini sudah cukup untuk membangkitkan semangat golongan sesat untuk bangkit dan mempergunakan kesempatan selagi keadaan negara kacau. Rakyat bingung dan pasukan-pasukan ditarik untuk diperbantukan menghadapi pemberontak sehingga keamanan tidak terjamin lagi. Memang perang telah dimulai, Anlusan telah membuka kedoknya dan dengan terang-terangan mulai menggerakkan pasukannya. Pada waktu itu, pasukan pemerintah yang terkuat adalah pasukan penjaga tapal batas utara yang dianggap merupakan bagian atau daerah yang paling penting untuk dijaga dengan kuat, maka otomatis pasukan yang terkuat berada di bawah pimpinan jenderal ini. Pada zaman itu, kerajaan Tang dipimpin oleh Kaisar Bengong yang usianya sudah 60 tahun lebih, seorang kaisar yang sayangnya memiliki kelemahan, yaitu menjadi hamba dari nafsu berahi sehingga dia seperti boneka lilin di dalam tangan halus selir yang kuihui. Pada waktu itu, Kerajaan Tang mempunyai 2 buah kota raja atau ibu kota. Yang pertama, di mana Kaisar Bengong duduk bertahta dan menjadi pusat pemerintahannya, adalah ibu kota Tian'an. Adapun ibu kota yang kedua adalah Lokyang. Anlusan yang selain mempunyai bala tentara yang besar jumlahnya dan pasukan-pasukan pilihan, juga dibantu oleh banyak orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi. Hal ini adalah karena banyak orang-orang Kang Ou merasa tidak suka kepada kaisar tua yang berada di bawah telapak kaki selir cantik itu. Juga banyak pembesar yang diam-diam merasa dendam kepada Yang Kuihui karena selir ini dengan mudah begitu saja mempengaruhi kaisar untuk memecat pembesar-pembesar tinggi dan menggantikan kedudukan mereka dengan kedudukan lebih rendah. Semua ini untuk menarik keluarga-keluarganya agar dapat menduduki tempat-tempat penting. Gerakan pemberontakan Anlusan dimulai dari utara di dekat Peking, terus membanjir ke selatan. Dengan mudahnya dia melumpuhkan semua perlawanan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang masih setia kepada kaisar. Bahkan pasukan yang takluk segera menyerah dan menjadi pasukan pembantunya. Dengan mudah saja pasukan-pasukan pemberontak menyeberangi Sungai Kuning dan menyerbu Lokyang, ibu kota kedua dari Kerajaan Tang. Komandan pasukan yang mempertahankan Lokyang, ibu kota kedua dari Kerajaan Tang ini adalah seorang panglima yang setia dan dengan gigih dia memimpin pasukannya mempertahankan Lokyang mati-matian. Akan tetapi, yang amat melemahkan pertahanan itu adalah gangguan-gangguan dari dalam kota itu sendiri yang dilakukan oleh kaki tangan Anlusan. Pada saat Lokyang diserbu inilah rombongan Han Lojin berada di Lokyang ketika mereka berusaha mencari Dequatlin yang dikabarkan membantu Anlusan dengan mempersiapkan diri di ibu kota itu. Han Lojin, Xianko, Liu Beiwei dan Suat Hong terkurung di dalam kota Lokyang ketika ibu kota kedua ini diserbu pemberontak. Mereka menyaksikan sendiri betapa Panglima Choa Chun dengan gagah berani mempertahankan ibu kota kedua itu dengan pasukannya sehingga tidaklah mudah bagi pasukan pemberontak untuk menguasai kota raja ini. Han Lojin dan rombongan yang memang bermaksud untuk mencari Dequatlin, ikut hilir mudik bersama para penghuni yang ketakutan, memasang mata dan ketika terjadi pembakaran di pusat pasar dan serangan-serangan gelap yang ditujukan kepada komandan-komandan pasukan oleh serombongan orang yang gerakannya amat lihai, Han Lojin dan rombongannya cepat mendatangi tempat kekacauan ini. Akhirnya setelah lari ke sana-sini setiap mendengar ada kekacauan yang dilakukan oleh segerombolan mata-mata musuh, di taman belakang istana pangeran muda yang berkuasa di Lokyang. Mereka melihat gerombolan pengacau itu dan serta-merta Han Lojin, Xianko, Liu Beiwei dan Suat Hong menyerbu dan mencari Dequatlin. Akan tetapi, mereka berhadapan dengan belasan orang pengacau yang dipimpin oleh Qiang Mo Kaili. Gerombolan itu sedang berusaha untuk membakar istana pangeran dengan panah-panah api dan para pengawal istana itu sudah malang melintang tewas oleh mereka. Dialah Qiang Mo Kaili, pemiliki istana rawa bangkai, kata Han Lojin sambil menuding ke arah seorang wanita cantik yang pakaiannya mewah dan sedang memimpin belasan orang pembantunya itu untuk menghujankan anak panah ke arah istana. Sebagian dari istana itu mulai terbakar. Mendengar bahwa wanita itu adalah seorang di antara pembunuh-pembunuh suhennya, Suat Hong sudah tidak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia meloncat keluar dari tempat sembunyinya dengan pedang di tangan, serta-merta menyerang sambil membentak, "Iblis betina Qiang Mo Kaili, bersiaplah engkau menebus nyawa Su Heng Kwa Sin Leong. Sing, shoot,
Kiam Mo Kylie cepat mengelak dengan meloncat ke belakang dan rambutnya yang panjang seperti hidup saja bergerak menyambar ke arah pergelangan tangan Swat Hong. Namun darah ini cukup cekatan. Melihat sinar hitam menyambar, dia sudah membalikkan pedangnya membacok sehingga putuslah segumpal rambut, membuat Kiam Mo Kylie berteriak kaget dan marah. Ketika dia memandang dan melihat bahwa yang muncul ini adalah gadis teman Xin Liong, gadis dari Pulau Es seperti yang diceritakan oleh De Quatlin, dia terkejut bukan main. Apalagi melihat Han Lojin, Ocean Kok, dan Liu Beiwei yang jelas membayangkan kelihayan. Panah roboh mereka. Tiba-tiba dia berteriak sambil melompat jauh ke belakang untuk memberi kesempatan kepada 12 orang pembantunya menyerang 4 orang ini. 12 orang itu adalah anak buah Kiam Mo Kylie dari rawa bangkai yang telah dididik khusus menggunakan anak panah berapi. Ketika mereka mendengar aba-aba ini dan mengenal wajah Swat Hong sebagai gadis yang pernah menyerbu rawa bangkai, cepat mereka membidikan anak panah mereka, dan tampaklah sinar-sinar berapi menyambar kepada 4 orang itu. Wir wir wir. Mengerikan sekali datangnya anak-anak panah yang ujungnya bernyala itu. Dapat dibayangkan betapa mengerikan kalau anak panah yang bernyala itu mengenai tubuh. Namun, 4 orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Dengan amat mudahnya Han Lojin dan Ocean Kok mengebutkan ujung baju meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka. Sedangkan Liu Beiwei dan Swat Hong juga sudah meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka dengan pedang sehingga anak-anak panah itu patah-patah. Iblis betina, Swat Hong meloncat maju. Pedangnya diputar cepat dan dia sudah menerjang Kiam Mo Kylie dengan dahsyat. Terang, trik-trik. Pedang payung di tangan Kiam Mo Kylie sudah menangkis dan kuku-kuku jarinya yang panjang mengeluarkan suara berjentrik ketika dia mencengkeram ke arah Swat Hong yang dapat dielakkan oleh darah ini. Kalian hadapi mereka. Wanita itu lihai dan berbahaya. Aku harus menjaga Swat Hong, kata Han Lojin kepada Ocean Kok dan Liu Beiwei. Liu Beiwei mengangguk dan hatinya lega karena dengan bantuan kakek suaminya itu, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan puterinya. Maka bersama Ocean Kok dia lalu mengamuk dan celakalah 12 orang anak buah rawa bangkai itu karena mana mungkin mereka dapat melawan 2 orang lihai dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini. Biarpun mereka semua telah menggunakan pedang dan golok menyerang dan mengeroyok, namun seorang demi seorang roboh dan tidak dapat bangkit kembali. Adapun pertandingan antara Swat Hong melawan Kiam Mo Kylie amat seru dan menegangkan. Biarpun pada dasarnya Swat Hong memiliki ilmu silat tinggi yang lebih murni dan kuat, namun menghadapi seorang datuk kaum sesat seperti Kiam Mo Kylie yang amat cerdik dan banyak pengalaman, beberapa kali hampir saja dia terkena cakaran kuku panjang beracun itu. 3 macam senjata Kiam Mo Kylie amat membingungkan Swat Hong. Dengan gerakan pedang yang cepat, Swat Hong dapat membendung pedang payung dan kuku-kuku. Jari tangan kiri iblis betina itu, bahkan dia mulai mendesak dengan permainan pedangnya yang cepat dan mengandung tenaga dingin itu. Mampuslah, Swat Hong membentak dan pedangnya menusuk. Terang, bret. Pedangnya bertemu dengan pedang payung dan berhasil menembus dan merobek kain payung. Akan tetapi pedangnya itu tercepit di antara batang-batang payung sehingga kedua pedang bertemu dan saling melekat. Hai, kaulah yang mampus. Kiam Mo Kylie berseru. Tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah dada Swat Hong. Kalau sampai kena dicengkeram kuku-kuku beracun itu, dada Swat Hong tentu akan berbahaya sekali. Plak, Swat Hong sudah siap dan tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan dari bawah. Kini terjadilah adu tenaga karena kedua tangan mereka sudah tidak bebas lagi. Pada saat itu, rambut panjang Kiam Mo Kylie bergerak menyambar ketika dia menggerakkan kepalanya sambil tertawa. Bagaikan ular hidup saja, gumpalan rambut itu menyambar dengan totokan maut. Swat Hong terkejut bukan main, namun hatinya menjadi lega kembali melihat berkelebatnya bayangan kakek buyutnya. Plak, rambut itu disambar oleh tangan Han Lojin. Lepaskan. Kiam Mo Kylie menjerit karena betapapun dia berusaha menarik rambutnya, tetap saja tidak dapat terlepas bahkan semakin erat. Swat Hong, lepaskan dia, mundurlah. Han Lojin berseru. Swat Hong tidak berani membantah, lalu melepaskan pegangan tangannya dan menarik pedangnya melompat mundur. Kiam Mo Kylie, aku hanya ingin bertanya kepadamu. Han Lojin berkata, suaranya halus. Melihat kakek ini yang dia tahu amat lihai, Kiam Mo Kylie yang cerdik lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, menunduk dan berkata, Lo Xianwei, maafkan saya tidak berani melawan Lo Xianwei yang sakti. Pertanyaan apakah yang hendak Lo Xianwei, kakek gagah perkasa ajukan kepada saya? Melihat sikap Kiam Mo Kylie yang begitu ketakutan, Swat Hong mengerutkan alisnya, akan tetapi Han Lojin mengelus jenggotnya. Semua orang pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya. Penyesalan yang disertai kesadaran tinggi mendatangkan pengertian sehingga si penyeleweng akan merasa jijik untuk melanjutkan penyelewengannya. Kiam Mo Kylie, sayang kalau kepandaian seperti yang kau miliki itu dipergunakan untuk kejahatan. Aku hendak bertanya, di mana adanya De Quatlin? De Quatlin, oh, dia berada di neraka bersamamu. Tiba-tiba wanita itu dari bawah menyerang dengan payung dan kuku beracunnya. Cep, bres, keparat. Swat Hong menjerit dan pedangnya bergerak secepat kilat sebelum Kiam Mo Kylie sempat mencabut kembali pedangnya dari dada kakek itu.
Prep, darah muncrat-muncrat dari lambung Kiam Mo Kaili dan dadahan Lo Jin. Kakek itu masih berdiri tegak sambil tersenyum ketika pedang dicabut keluar dadanya. Kiam Mo Kaili mengeluarkan teriakan seperti binatang buas ketika dia menubruk Swat Hong dan menyerangnya, namun Swat Hong sudah mengelak dan dari samping kembali pedangnya menyambar. Krok, tubuh Kiam Mo Kaili yang sudah terhuyung itu tidak dapat mengelak lagi. Lehernya tertusuk pedang dan dia roboh terguling, berkelojotan dengan mata mendelik memandang ke arah Swat Hong. Lo Xianwei, Xianko yang sudah berhasil bersama Liu Beiwei merobohkan 12 orang itu, meloncat dan merangkul kakek itu karena kakek yang masih berdiri tegak itu mendekap dadanya yang bercucuran darah. Kakek itu menggelengkan kepala, memandang kepada Swat Hong. Kau ganas sekali, Swat Hong. Kongkok, dia jahat, patut dibunuh. Swat Hong berkata, memandang mayat Kiam Mo Kaili yang kini sudah tidak bergerak lagi itu. Selamanya belum pernah dirobohkan orang. Sekali ini terperdaya kelicikan seorang wanita. Memang sudah semestinya begini. Kalian, kurangilah atau lenyapkan sama sekali keganasan, kekerasan, bunuh-membunuh ini, karena siapa menggunakan kekerasan akan menjadi korban kekerasan pula. Nah, selamat berpisah anak-anak. Tubuh yang berdiri tegak itu masih berdiri akan tetapi kalau tidak dirangkul tentu akan roboh karena pada saat itu juga Han Lo Jin telah mengembuskan napas terakhir. Memang luar biasa sekali kakek ini. Pedang payung yang ditusukkan secara curang oleh Kiam Mo Kaili menembus dada dan menembus pula jantungnya. Namun dia masih mampu berdiri tegak dan berkata-kata. Liu Beiwei dan Swat Hong berlutut sambil menangis. Akan tetapi Xianko berkata, harap kalian bangkit berdiri dan mari kita lekas membawa pergi jenazah Lo Xianwei ini keluar kota. Liu Beiwei menyusut air matanya dan menggandeng tangan Swat Hong, menarik gadis itu bangkit berdiri. Tuaku benar, Hong Ji. Kita tidak mempunyai urusan apa-apa lagi di sini. Keadaan makin kacau. Tugas kita berada di ibu kota pertama, Tiang'an. Diingatkan akan ini, bahwa De Quatlin berada di Tiang'an. Swat Hong memandang ibunya. Kami tadi telah memaksa seorang di antara mereka itu mengaku di mana adanya De Quatlin. Dia berada di Tiang'an. Tugasnya sama dengan Kiam Mo Kaili yaitu mengacau kota raja di waktu pemberontak menyerbu ke sana. Swat Hong mengangguk. Sekali lagi melirik ke arah mayat Kiam Mo Kaili. Rasa lega dan puas menyelinap di hatinya mengingat akan kematian suhengnya yang betapapun juga kini sudah agak terbalas dengan matinya wanita ini. Kemudian dia mengikuti ibunya pergi dari tempat itu. Perang, perang, perang. Selama dunia berkembang, agaknya tiada pernah hentinya terjadi perang di antara manusia. Selama sejarah berkembang, terbukti bahwa di setiap zaman manusia melakukan perang, baik dari zaman batu sampai zaman modern. Agaknya betapapun majunya manusia dari segi lahiriah, sebaliknya dalam segi batiniah manusia bahkan makin mundur. Betapa tidak, di zaman dahulu, yang dikatakan perang adalah mereka yang langsung menceburkan diri dalam perang campuh, dan mereka ini pula yang menjadi korban, yang membunuh atau dibunuh. Makin lama, perkembangan perang menjadi makin ganas dan makin kejam, makin tidak adil dan makin menjauhi apa yang kita sebut pri kemanusiaan. Sekarang, di zaman modern, yang langsung memegang senjata banyak selamat karena dia menguasai teknik perang. Pandai menjaga diri. Pandai bersembunyi. Sebaliknya, rakyat yang tidak tahu apa-apa mati konyol. Perang, di sudut manapun terjadinya di dunia ini, dengan kata apapun diselimutinya, dengan kata-kata indah macam perjuangan, perang suci, perang membela negara, membela agama, membela kehormatan dan lain-lain. Tetap saja perang yang berarti bunuh-bunuhan di antara manusia, membunuh hanya untuk melampiaskan dendam dan kebencian sehingga amatlah buasnya, jauh melampaui kebuasan binatang apapun juga yang hidup di dunia ini. Kita semua bertanggung jawab untuk ini. Perang yang terjadi antara bangsa, antara golongan, antara kelompok, meletus karena kita. Perang antara bangsa atau negara hanya menjadi akibat dari kepentingan si aku, bangsaku, agamaku, kebenaranku, kehormatanku, kemerdekaanku dan sebagainya yang bersumber kepada aku. Perang antara bangsa hanya bentuk besar dari perang antara tetangga dan perang antara tetangga adalah bentuk besar dari perang antara keluarga atau perorangan dan semua ini bersumber kepada perang di dalam batin kita sendiri. Batin kita setiap hari penuh dengan nafsu keinginan, iri hati, dendam, benci dan semua bentuk kekerasan dan kekejaman. Kalau semua itu menguasai batin kita semua, menguasai dunia, herankah kita kalau selalu terdapat permusuhan dan perang di dunia ini? Semenjak sejarah tercatat, setiap pihak yang melakukan perang tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang buruk. Sebaliknya malah, bermacam dalih diajukan menjadi semacam kedok di depan wajah perang yang dilakukannya. Kedok berupa untuk membela diri, perang untuk keadilan, dan perang untuk perdamaian. Betapa menggelikan, perang untuk keadilan, perang untuk perdamaian, dengan cara membunuh-bunuhi sesama manusia. Kita selalu terjebak ke dalam perangkap penuh tipu muslihat ini yang berupa kata-kata indah. Pendapat bahwa tujuan menghalalkan cara merupakan penipuan diri sendiri.
dan berlawanan dengan kenyataan. Mungkinkah untuk mencapai tujuan baik menggunakan cara yang jahat? Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya. Tujuan adalah masa depan yang belum ada, hanya merupakan akibat. Sebaliknya cara adalah masa kini, saat ini, nyata. Dengan dalih, menumbangkan kekuasaan Lalim, itulah An Lushan memimpin ratusan ribu bala tentaranya menyerbu ke selatan. Pada saat seperti itu, An Lushan dan semua pengikutnya menganggap bahwa mereka itu berjuang, dan mereka sama sekali tidak mau melihat bahwa kelak andai kata mereka berhasil dan memegang kekuasaan. Ada pula pihak-pihak yang akan mengecapnya, kekuasaan Lalim, yang lain dan yang baru pula. Di lain pihak Kaisar Han Titiong atau Bengong yang sudah tua itu bersama para punggawanya yang setia tentu saja melakukan perlawanan yang gigih dengan dalih, menghancurkan dan membasmi pemberontak. Mereka ini lupa bahwa peristiwa pemberontakan itu sesungguhnya timbul karena ulah mereka sendiri. Kekuatan bala tentara yang dipimpin An Lushan memang hebat. Dalam beberapa bulan saja, sekali menyerbu, dia telah menguasai seluruh daerah di sebelah utara Sungai Huangho. Pasukan-pasukannya akhirnya berhasil merobohkan pertahanan Lokyang yang menduduki ibu kota kedua itu. Kemudian An Lushan kembali mengumpulkan kekuatan pasukannya dan melanjutkan penyerbuannya menuju ke kota Raja Tiang'an. Kematian Qiang Mokaili membuat jenderal ini menyesal. Tentu saja penyesalan ini didasari bahwa dia kehilangan seorang pembantu yang boleh diandalkan. Ketika Kaisar yang sudah tua itu mendengar betapa Lokyang dalam beberapa hari saja terjatuh ke dalam tangan pemberontak An Lushan, mulailah terbuka matanya betapa selama ini tidak terlalu mengacuhkan urusan pertahanan dan sebagian besar waktunya hanya dihabiskannya di dalam kamar tidur dan di atas ranjang. Yang lunak hangat dan harum dari selirnya tercinta, Yang Kuihui. Bangkitlah semangatnya, semangat mudanya yang kini terlalu lama terpendam itu dan dia berhasil mengobarkan semangat para pasukannya yang dikumpulkannya di Lingpao di mana Kaisar membentuk benteng pertahanan yang cukup kuat. Bahkan sekali ini dia memimpin sendiri untuk berperang menghadapi An Lushan dengan hati penuh kemarahan. Hati siapa tidak akan sakit kalau mengingat betapa dia telah memberi anugerah besar kepada An Lushan. Bahkan selirnya yang tercinta telah menganggap An Lushan sebagai putra angkat. Dan kini jenderal itu memberontak. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tidaklah benar jika di belakangnya bersembunyi pamrih apapun. Sesuatu perbuatan boleh jadi oleh umum dianggap sebagai perbuatan baik, namun apabila perbuatan itu menyembunyikan pamrih, baik yang disadari maupun tidak, maka perbuatan itu tidak benar. Perbuatan menolong orang lain oleh umum dianggap baik, namun jika hal itu dilakukan dengan pamrih apapun, itu bukanlah menolong namanya, melainkan hanya memberi pinjam untuk kelak ditagih kembali dalam bentuk pembalasan budi. Selama yang berbuat itu merasa bahwa dia berbuat baik, merasa bahwa dia menolong, di dalam perasaan ini sudah terkandung pamrih. Jelas tidak benar, dan selama ada pamrih di balik setiap perbuatan, pasti akan mendatangkan penyesalan, kebanggaan, kekecewaan, dendam, penjilat, penindasan dan lain-lain. Setiap perbuatan barulah benar jika didorong atau didasari oleh cinta kasih. Demikian pula dengan Kaisar, karena dia merasa bahwa dia telah menolong An Lushan, merasa telah berbuat baik kepada jenderal itu maka timbullah penyesalan. Kemarahan dan kebencian karena yang pernah ditolongnya itu tidak dengan kebaikan. Pamrih yang tersembunyi di balik pertolongannya dahulu itu adalah menghendaki pembalasan berupa kesetiaan, penghormatan, atau setidaknya menghendaki agar jangan jenderal itu berani melawannya. Contoh ini tanpa kita sadari terjadi di dalam penghidupan kita sehari-hari. Kita miskin akan cinta kasih sehingga setiap perbuatan kita dicengkeram pamrih. Kalau cinta kasih memenuhi hati kita, maka segala pamrih akan lenyap tanpa bekas dan setiap perbuatan kita adalah wajar dan tentu saja benar karena dasarnya cinta kasih yang melekat pada bibir setiap orang, yang menjadi hampa karena disebut-sebut dan disanjung-sanjung, diberi pengertian lain, dan dipecah-pecah. Di mana terdapat cemburu, benci, sengsara, marah, dan lain-lain, cinta kasih tidak akan ada. Di mana terdapat si aku, yang selalu mengejar keuntungan dan kesenangan lahir batin, cinta kasih tidak akan pernah ada, karena bagi si aku, cinta kasih berarti kesenangan untuk aku, lahir batin yang berupa ketenteraman, jaminan, kepuasan, dan kenikmatan. Maka, sekali satu di antara yang dikejar itu luput, berakhirlah cinta kasihnya dan berubah menjadi cemburu, kemarahan dan kebencian. Dengan penuh kemarahan Kaisar memimpin barisan-barisan yang dapat dikumpulkannya, didampingi oleh seorang jenderal yang setia kepadanya, seorang jenderal yang ahli dalam perang bernama Ko Cuit yang menjadi komandan barisan itu. Barisan ini lalu bergerak dari Lingpao. Bertemulah dua barisan yang bermusuhan itu di pegunungan dan terjadilah perang yang amat dahsyat di sela Gunung Tungkuan. Perang yang amat mengerikan dan mati-matian, di mana mayat manusia bertumpuk-tumpuk dan berserakan, darah manusia membanjiri padang rumput. Namun akhirnya, betapapun gigi Panglima Ko Cuit melakukan perlawanan setelah dia menyuruh pasukan pengawal mengiringkan Kaisar lebih dulu menyelamatkan diri ke kota raja. Karena kalah banyak jumlah pasukannya, Tungkuan jatuh ke tangan pihak An Lushan.
Pasukan-pasukan yang masih dapat bertahan segera ditarik mundur ke Ling Pao dan membuat pertahanan di tempat ini. Kaisar telah melanjutkan perjalanan kembali ke Tiang'an di mana dia berkemas-kemas dengan hati penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, Ling Pao juga jatuh dan Panglima Kok Cui terpaksa membawa sisa pasukannya kembali ke kota raja. Melihat betapa gerakan An Lusan amat kuat dan tidak dapat dibendung, Panglima ini menganjurkan kepada Kaisar untuk pergi mengungsi ke Sichuan. Kaisar mengumpulkan semua pembantunya yang setia dan akhirnya, atas desakan mereka pula, Kaisar menerima usul itu. Berangkatlah rombongan Kaisar ke barat. Yang berada di dalam rombongan itu, selain Kaisar sekeluarga tentu saja termasuk selir yang Kui Hui, juga Perdana Menteri yang Ko Tiong kakak dari selir cantik itu beserta semua keluarganya, para taikam orang kebiri yang setia kepada Kaisar, dan beberapa orang penggawa tinggi yang menjadi kaki tangan mereka. Rombongan besar ini dikawal oleh pasukan pengawal istimewa dan berangkatlah rombongan Kaisar pergi mengungsi dilakukan di waktu malam agar jangan ada rakyat mengetahuinya. Pelarian yang dilakukan tergesa-gesa ini pun mencerminkan watak orang-orang bangsawan ini. Selain keluarga mereka, juga mereka membawa harta benda mereka sebanyak mungkin. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali membawa keluarga dan harta bendanya sehingga mereka lupa bahwa bukan harta benda yang penting untuk dibawa sebagai bekal, melainkan ransum. Mereka melupakan ini dan sibuk membawa harta benda yang mungkin dapat terbawa. Telah menjadi kelemahan kita. Manusia dalam penghidupan kita ini bahwa kita selalu melekat kepada benda-benda duniawi. Kita lupa bahwa benda-benda itu yang memang merupakan perlengkapan hidup dan kita butuhkan, hanyalah menjadi hamba kita, menjadi kebutuhan kita selagi hidup. Akan tetapi kita silau oleh benda-benda mati itu, kita mengejarnya dan mengumpulkannya, bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena ketamakan, karena rakus sehingga kita mengumpulkan sebanyak mungkin. Setelah itu, kita menjadi hamba duniawi. Kita melekatkan diri dan kita telah merubah batin kita menjadi benda-benda itu. Maka kita selalu mempertahankan duniawi secara mati-matian. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa dia, lahir maupun batin. Kehilangan harta benda menjadi hal yang amat hebat dan penuh derita. Mencari dan mengumpulkan harta benda menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita sehingga kalau perlu dalam mengejar duniawi berupa harta benda, kedudukan, kemuliaan dan lain-lain, kita tidak segan-segan untuk sikut menyikut jegal-menjegal, bunuh-membunuh antara manusia. Maka akan bahagialah dia yang mempunyai namun tidak memiliki. Dalam arti kata, mempunyai apa saja di dunia ini karena ada hubungannya, karena ada kebutuhannya, hanya mempunyai lahiriah saja, namun batin sama sekali tidak memiliki, sama sekali tidak terikat atau melekat sehingga punya atau tidak punya bukanlah merupakan soal penting lagi. Karena ketamakan itulah maka rombongan Kaisar segera mengalami akibatnya setelah rombongan besar itu melarikan diri sampai di pos penjagaan Mawei, yang terletak di Provinsi Sensi sebelah barat. Rombongan ini kehabisan ransum yang tidak berapa banyak itu, pasukan pengawal yang menderita kelelahan dan kelaparan. Karena sisa ransum yang sedikit diperuntukkan Kaisar dan keluarganya serta para bangsawan, menjadi gelisah dan tampaklah wajah-wajah yang membayangkan penasaran dan kemarahan. Mulai terdengarlah suara-suara tidak puas di antara para anggota pasukan. Perhentian di Mawei ini dipergunakan oleh Yang Ko Tiong untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang Tibet. Yang Ko Tiong berusaha untuk mengadakan kontak dengan pemerintah Tibet untuk membantu Kaisar dalam menghadapi pemberontakan dan membujuk seorang pendeta lama yang berada di antara orang-orang Tibet itu untuk menyampaikan permintaan bantuannya. Hatinya juga gelisah ketika melihat betapa anak buah pasukan pengawal mulai tidak puas. Akan tetapi Kaisar yang sudah merasa lelah dan berduka, tidak tahu akan semua itu dan dia menenggelamkan dirinya yang dirundung kedukaan itu dalam pelukan selirnya yang menghiburnya. Tidak seorang pun di antara para bangsawan itu tahu betapa di luar terjadi hal yang luar biasa. Seorang laki-laki muda dan seorang gadis cantik menyelinap di antara penduduk setempat, mendekati tempat mengasuh para pasukan pengawal dan dua orang muda ini berbisik-bisik dengan para pasukan. Mereka ini bukan lain adalah Bu Swinio dan Liem Toanqi. Seperti telah kita ketahui, Liem Toanqi, jago muda dari Hoa Sanpei itu adalah mata-mata An Lusan dan Bu Swinio, murid De Quatlin, akhirnya juga menjadi pembantu An Lusan karena terbawa oleh Liem Toanqi yang menjadi tunangannya itu. Kini, selagi memata-matai keadaan Kaisar yang melarikan diri, Bu Swinio teringat akan kematian kakaknya. Maka diambilnya keputusan untuk membalas dendam kepada Yang Kui Hui yang menyebabkan kematian kakaknya, Bu Sui Liang. Setelah berunding dengan kekasihnya, mereka berdua lalu menyelinap di antara penduduk, mengadakan kontak dengan para komandan pasukan pengawal, mulai menghasut mereka itu. Lihat, kita bersusah payah, setengah mati kelelahan dan kelaparan menjaga keselamatan Kaisar. Beliau sendiri bahkan bersenang-senang dan tidak memperdulikan kita. Mabok dalam rayuan Yang Kui Hui setan kuntilanak itu. Bu Swinio antara lain menghasut. Lihat kakaknya yang menjadi Perdana Menteri itu. Diam-diam mengadakan perundingan dengan orang-orang Tibet. Dialah bersama adiknya ular cantik itu yang menjadi pengkhianat dan menjual negara.
Coba ingat, bukankah An Lusan diambil anak oleh Yang Kuihui? Padahal diam-diam menjadi kekasihnya. Negara telah dijual oleh Yang Kuihui, diberikan kepada kekasihnya, An Lusan. Dan sekarang agaknya Yang Kotiong hendak menjual keselamatan kaisar kepada orang-orang Tibet. Aduh, sungguh membuat orang hampir mati penasaran. Kaisar dipermainkan seperti itu, namun tinggal diam karena mabok oleh kecantikan Yang Kuihui iblis betina yang keji itu. Demikian Liem Toanki menambah minyak dalam api yang mulai dikobarkan oleh Suinio. Memang para anggota pasukan sudah gelisah dan kehilangan ketenangan. Mereka merasa sengsara dan nasib mereka masih belum dapat ditentukan bagaimana. Mungkin saja mereka semua akan mati konyol jika sampai dapat disusul oleh pasukan-pasukan pemberontak. Mendengar hasutan-hasutan itu, mereka menjadi makin gelisah dan akhirnya terdengarlah teriakan-teriakan yang diam-diam didahului oleh Suinio dan Toanki. Gantung pengkhianat, bunuh penjual negara, seret Yang Kotiong pengkhianat, harus dihukum mati. Sebelum menjual negara itu mampus, kami tidak mau pergi. Teriakan-teriakan ini makin hebat dan kini seluruh pasukan sudah bangkit, mengacung-acungkan kepalan dan senjata ke arah bangunan-bangunan di mana rombongan bangsawan itu berada. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kaisar ketika mendengar teriakan-teriakan itu. Juga yang lain-lain menjadi kaget setengah mati, terutama Yang Kotiong sendiri. Dia sedang berunding dengan orang-orang Tibet, ketika tiba-tiba Kaisar bersama pengawal-pengawal pribadi memasuki tempat itu. Kaisar kelihatan marah. Siapa mereka ini? Bentaknya sambil menuding ke arah 7 orang Tibet yang berada di situ. Hamba sedang berunding, minta pertolongan pemerintah Tibet, jawab Yang Kotiong. Tangkap orang-orang Tibet itu, siapa tahu mereka adalah mata-mata perampok. Perintah Kaisar ini diturut oleh para pengawal dan ditangkaplah 7 orang Tibet itu yang tidak berani melakukan perlawanan. Sementara itu, teriakan-teriakan di luar menuntut kematian Yang Kotiong makin menghebat. Berbondong-bondong datanglah para pembantu Kaisar, berkumpul di tempat Yang Kotiong yang duduk dengan muka pucat mendengar tuntutan para pasukan di luar. Di depan mata semua orang, tanpa malu-malu Yang Kuihui menubruk dan merangkul leher Kaisar sambil menangis. Sudilah Paduka menolong kakakku, harap Paduka menyelamatkan kakakku. Selir itu menangis, didekap dan ditangisi selirnya yang tercinta. Kaisar yang tua itu segera menghardik kepada kepala pengawal pribadinya. Tangkap si pembuat ribut itu. Komandan pengawal itu berdiri tegak dan menjawab. Ampun, Sri Baginda, akan tetapi yang ribut adalah seluruh pasukan pengawal. Junjungan hamba, tolonglah kakakku, selamatkan dia. Yang Kuihui menangis. Yang Kotiong juga menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Kaisar. Hamba hanya dapat mengharapkan kebijaksanaan Paduka dan menaruh nyawa hamba di dalam telapak tangan Paduka. Seret Yang Kotiong si pengkhianat keluar. Terdengar teriakan dari luar, keluarkan jahanam itu. Kalau tidak kami menyerbu ke dalam. Suara ini diikuti suara pintu digedor-gedor dari luar. Tangkap dia, Kaisar memerintah dan menudingkan telunjuknya keluar. Komandan pengawal hendak membuka daun pintu, akan tetapi tiba-tiba dari luar meloncat masuk pengawal yang menjaga di luar. Mukanya pucat dan tubuhnya menggigil lalu dia menjatuhkan diri di atas lantai menghadap Kaisar sambil berkata. Mereka akan menyerbu. Oleh kepala pengawal, Kaisar dan rombongannya dikawal naik ke loteng. Kemudian Kaisar keluar dan memandang kepada pasukannya yang memberontak di luar itu. Begitu melihat munculnya Kaisar, para anak buah pasukan berteriak kacau balau, menuntut agar Yang Kotiong diberikan kepada mereka. Kepala pengawal yang melihat gelagat buruk, diam-diam lalu menotok Perdana Menteri itu dan membawanya turun lagi di luar tahunya Kaisar. Kemudian dia membuka pintu dan mendorong Perdana Menteri itu keluar. Banyak tangan yang penuh dendam kebencian menyambut, tubuh Yang Kotiong diseret-seret, hujan pukulan dan makian, penghinaan dan ludah ditujukan kepadanya. Ketika Ing Kuihui yang mendengar teriakan kakaknya itu keluar mendekati Kaisar dan menjenguk ke bawah. Dia menjerit dan merangkul Kaisar, menangis. Kaisar sendiri terbelalak memandang betapa Perdana Menterinya itu, kakak dari selirnya, disiksa oleh pasukan, dipukuli dan dimaki-maki. Tolonglah kakakku, tolonglah dia. Yang Kuihui merintih dan menangis. Kaisar lalu berseru ke bawah dengan suara lantang. Hai, semua anggota pasukanku, tahan, jangan lanjutkan perbuatan gila itu. Berhenti, kalian iblis-iblis jahat. Yang Kuihui juga menjerit-jerit dan akhirnya menutupi mukanya. Demikian pula Kaisar ketika melihat betapa Yang Kotiong sudah rebah dan tidak berkutik lagi, dengan tubuh hancur dan penuh darah. Tiba-tiba dari dalam rombongan pasukan dan orang-orang dusun yang banyak berkumpul di tempat itu terdengar suara nyaring seorang laki-laki. Seret iblis betina Yang Kuihui, dialah biang keladinya, dialah yang menjatuhkan kerajaan dengan menggoda Sri Baginda. Semenjak ada dia, kerajaan menjadi lemah dan dikuasai oleh pengkhianat-pengkhianat. Disusul suara wanita. Bunuh kuntilanak itu. Dia siluman betina. Dia Tiatki kedua. Dia berjinah dengan An Lusan. Dia mengumpulkan keluarganya untuk menguasai kerajaan. Dia harus dihukum gantung. Suara ini adalah suara Bu Suinio yang ingin membalas kematian kakaknya. Dia menyebut-nyebut nama tokoh wanita Tiatki,
yang dalam dongeng sejarah adalah seekor siluman rase yang menjelma wanita menjadi selir kaisar dan menyeret kerajaan ke dalam kehancuran pula. Mendengar teriakan-teriakan menghasut dari Liam Toanqi dan Bu Suinio ini, pasukan yang haus darah dan yang tidak puas itu lalu berteriak-teriak, menuding-nuding kepada Yang Kuihui sambil menuntut agar wanita cantik itu digantung.